Kalau saya melihat membuka sejarah hubungan antara Ukraina dengan Rusia itu, mungkin kalau guyon-guyonnya seperti Tom and Jerry lah gitu. Tapi kali ini lanjut nih pada gedegus, nah kalau bahasa kampung saya itu gedegus namanya, berkelahi benaran. Setuju nggak damai itu indah? Senangnya lihat yang berantem atau yang damai? Misi perdamaian Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia bukan misi yang mudah. Pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Zelensky di Ukraina merupakan langkah awal sebelum bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Rusia. Keputusan Presiden Jokowi untuk menemui Presiden Zelensky di Istana Kepresidenan Ukraina dinilai para pengamat dan media sebagai langkah berani di tengah perang yang masih terjadi. Saya sebelumnya saya memang memuji nih Pak Jokowi berani nih, ke Rusia dan Ukraina, ya kan. Waduh, bangga saya punya presiden gitu ya. Mantap tuh Pak Jokowi. Lanjutkan saja. Ya. Keputusan berani Presiden Jokowi tersebut merupakan gestur diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan oleh kepala negara Indonesia, yang belum dilakukan oleh pemimpin Asia lainnya. Yang menarik adalah keputusan tersebut tidak dilakukan dengan cara diam-diam seperti Menteri Pertahanan Amerika Serikat dan Perdana Menteri Inggris yang sudah melakukan perjalanan ke Ukraina. Presiden Jokowi mengumumkan agenda ke zona perang tersebut secara terbuka. Keputusan tersebut tentu saja mengagetkan dunia, baik dalam pandangan para pemimpin dunia maupun media internasional. Apakah Presiden Jokowi akan berhasil dalam misi yang bisa disebut sebagai Mission Impossible ini? Mewujudkan perdamaian bukanlah aksi yang mudah. Namun Presiden Jokowi yang menjalankan misi perdamaian ini adalah langkah yang sangat bijak dan berani. Di balik itu semua, Presiden Jokowi dengan sangat nyata telah melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 45, di mana Indonesia ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Kalau saya melihat membuka sejarah hubungan antara Ukraina dengan Rusia itu, mungkin kalau guyon-guyonnya seperti Tom and Jerry lah gitu. Tapi kali ini lanjut nih pada gedegus, nah kalau bahasa kampung saya itu gedegus namanya, berkelahi benaran. Bisa meninggalkan sebagian dari masalah sengketa untuk menjadi bagian dari satu komunitas dunia. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia dan Presiden G20, pertemuan, kehadiran presiden-presiden di dunia yang anggota G20 itu dapat menjadi problem solving atau solusi terbaik bagi perdamaian antara Ukraina dengan Rusia. Waktu Presiden Jokowi dipilih sebagai Presiden G20, di situ ada Putin. Pada saat itu sudah dibangun kesepakatan bahwa seluruh anggota G20 akan hadir di Bali. Putin saya kira hadir di Bali karena dia dalam sikap kenegarawanannya dan menghormati Presiden Jokowi yang telah dia ikut memilih sebagai Presiden G20. Di mana kongresnya akan dilakukan nanti atau pertemuan tingkat tingginya G20 itu akan dilakukan di Bali dan Presiden Jokowi selaku tuan rumah sekaligus presiden dari G20. Bisa jadi kelihayan Presiden Jokowi di persidangan antar presiden atau pemimpin negara nanti di Bali itu menciptakan suasana damai. Dalam misinya nih Pak Jokowi ke Ukraina dan Rusia juga itu kan menjalankan misi adalah untuk mendamaikan semuanya sesuai dengan konstitusi yang ada, ya kan. Nah itu marilah berdialog kan begitu Kak, berdialog. Nah dengan adanya G20 yang akan diadakan di Bali ini, nah semoga semua ini terwujud. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia dan Presiden G20,
pertemuan, kehadiran presiden-presiden di dunia yang anggota G20 itu dapat menjadi problem solving atau solusi terbaik bagi perdamaian antara Ukraina dengan Rusia. Inilah sikap Presiden Jokowi yang melaksanakan perintah Konstitusi UUD 45, bahwa Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, tanpa memihak salah satu negara yang sedang bertikai dengan negara lainnya. Untuk meyakinkan Presiden Vladimir Putin dan Presiden Zelensky untuk segera melakukan gencatan senjata. Apalagi berdamai bukan perkara mudah. Keputusan untuk berdamai sudah pasti ada di tangan Presiden Rusia dan Ukraina. Meskipun demikian, misi damai yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan puncak diplomasi Indonesia yang sangat fenomenal. Untuk itu dukungan dari para pemimpin dunia lainnya juga sangat dibutuhkan. Memadamkan api perang bukan pekerjaan mudah. Nah, mudah-mudahan tidak berlangsung lama. Pulang dari Bali, semuanya everything okay, semuanya peace, semuanya damai, semuanya bersenang-senang lagi dalam kegembiraan yang harmoni di antara seluruh penghuni manusia yang ada di muka bumi ini, termasuk Ukraina dan Rusia, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah sana. Damai itu indah. Saya setuju Pak Jokowi ke sana. Beliau berani, ya kan? Semoga berhasil semuanya. Itu yang saya doakan. Setuju nggak damai itu indah? Senangnya lihat yang berantem atau yang damai? Yang damai. Damai. Kalau Mas gimana? Sama Pak. Nah, kalau udah gimana? Oh, cocok sekali, kita orang yang suka damai. Kalau Datuk Jeffrey dengan Nona Ana gimana? Yang damai, damai, indah, cinta. Mantap kan? Love and peace. Love and peace. Love and peace. Sarangi. Love untuk semuanya, untuk Indonesia dan dunia. Sarangi.